Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita coba gali lebih dalam pemikiran Timothy Ronald dari wawancaranya yang cukup ramai itu ya di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Iya, betul. Wawancara itu memang banyak poinnya ya. Banyak banget. Sumber ini isinya padat. Ada soal pandangannya tentang AI, terus soal apa itu kekayaan menurut dia, gaya komunikasinya juga yang ya dianggap keras gitu kan. Sampai ke misi pendidikannya dan tantangan nyata yang dia temuin di lapangan. Jadi, misi kita hari ini, kita coba saring ya, mana intisari yang paling relevan dan menarik buat Anda. Oke. Yang menarik menurut saya di sini tuh bagaimana sumber ini nunjukin semacam kontras gitu loh. Di satu sisi dia semangat banget soal teknologi AI gitu untuk percepatan pribadi. Akselerasi ya. Iya, akselerasi. Tapi di sisi lain dia juga sadar banget soal keterbatasan teknologi itu sendiri dan tantangan sosial yang wah kompleks banget di Indonesia yang dia lihat langsung. Kita coba fokus ke situ ya, ke apa yang dia sampaikan dari pengalamannya ini. Siap. Oke, kita mulai dari AI dulu deh. Macam ChatGPT, Gemini gitu. Dia kan lihat ini sebagai alat percepatan yang wah, luar biasa katanya. Tapi ada tapinya nih. Dia nekenin soal pentingnya knowledge dasar. Tepat sekali. Jadi menurut dia AI itu nggak 100% sempurna. Nggak bisa gantiin rasa atau katakanlah keahlian manusia sepenuhnya. Intuisi gitu ya? Nah, itu dia. AI tetap butuh input yang bagus, arahan yang benar dari penggunanya. Nah, ini menurut dia yang bisa bikin adanya, disparitas intelektual, kesenjangan gitu. Kesenjangan kemampuan berpikir. Betul, yang udah punya dasar kuat dibantu AI, wah makin hebat. Tapi yang kurang bisa jadi malah makin ketinggalan. Dia bahkan sempat spekulasi soal robot humanoid yang mungkin nanti gantiin banyak kerjaan fisik. Wah, itu agak distopia ya kedengarannya. Bisa jadi mengarah ke sana, meskipun dia juga tetap yakin sih kalau kreativitas sama emosi manusia itu nggak tergantikan. Setidaknya untuk sekarang. Oke, jadi AI ini kayak pedang bermata dua gitu ya. Bisa bantu banget, tapi bisa juga malah memperlebar jurang kalau pondasinya nggak sama kuat. Menarik sih fokusnya, bukan cuma soal canggihnya, tapi dampak sosialnya. Iya. Nah, mungkin ini nyambung juga ya ke cara dia komunikasi, yang sering jadi omongan itu loh, gayanya yang kasar, yang marah-marah. Bisa jadi nyambung. Dia sendiri kan ngaku ya di wawancara itu kalau gaya komunikasinya itu disengaja, semacam strategi. Oh, disengaja, bukan emosi beneran. Dia bilangnya gitu, semacam social engineering. Dia sebutnya pattern break. Jadi upaya untuk mendobrak pola komunikasi yang biasa, yang mungkin dianggapnya udah monoton, biar orang noleh. Biar dapat perhatian gitu ya? Persis. Tujuannya yaitu menembus kebisingan informasi yang banyak banget sekarang ini buat narik atensi audiens di Indonesia yang menurut dia kadang perlu disentak sedikit biar mau dengerin. Bagi dia, di era sekarang ini, attention, perhatian orang itu udah lebih berharga daripada uang. Wah, jadi sengaja kasar buat dobrak keheningan ya? Itu. Pandangan yang cukup berani sih soal cara narik perhatian. Dia yakin itu efektif buat nyampein pesannya. Kalau dari wawancaranya sih dia kelihatannya percaya gitu. Buat dia dapat attention itu langkah pertama. Pesannya bisa diterima atau enggak, itu urusan nanti. Tapi yang penting perhatiannya dapat dulu. Attention itu jadi kayak mata uang baru. Oke. Dari attention kita geser ke aksi nyata nih. Ini juga menarik banget. Misinya bangun 1000 sekolah gratis. Nah, ini dia. Katanya sih muncul dari semacam dendam pribadi ya, karena dulu dia susah akses pendidikan. Niatnya mulia banget kedengarannya, tapi ternyata eksekusinya nggak segampang itu ya. Betul, dan ini menurut saya bagian yang cukup bikin kaget dari ceritanya dia. Dia cerita pengalamannya waktu bangun sekolah di NTT. Realitas di lapangan itu, wah jauh dari bayangan. Gimana tuh contohnya? Dia nemuin fakta misalnya ada orang tua yang ngaku lebih milih beli rokok daripada bayar iuran sekolah yang padahal murah banget. Cuma sekitar 20.000 sebulan katanya. Serius? 20.000? Iya. Terus belum lagi soal kualitas guru yang ternyata ya perlu banyak ditingkatkan. Sama isu stunting juga, kondisi gagal tumbuh anak karena kurang gizi itu ternyata masih banyak dia temuin. Waduh,
Ini nunjukin kalau filantropi, kegiatan sosial gitu ternyata bisa jadi jauh lebih rumit daripada sekedar ngelola bisnis. Banyak lapisannya. Ini kayak tamparan realitas banget ya. Jadi niat baik sama modal aja tuh belum cukup ternyata buat beresin masalah sosial yang udah kompleks dan berlapis-lapis gitu. Persis, ini nengesin kalau solusi sosial itu seringnya butuh pemahaman yang dalam banget soal konteks lokalnya, budayanya, akar masalahnya. Nggak cuma suntik dana atau bangun fisik aja. Kompleks banget ya urusannya. Nah, selain soal AI dan pendidikan tadi, dia juga nyorot 3 hal nih yang menurut dia jadi penghambat sukses. Arogan, males, sama bodoh. Antara 3 ini mana yang paling bahaya menurut dia? Nah, menurut dia yang paling bahaya itu justru sikap arogan. Arogan ya? Kenapa tuh? Karena gini, orang arogan itu kan ngerasa udah paling tahu, paling pinter. Jadinya, mereka nutup diri dari belajar hal baru. Skeptis sama masukan, sama peluang. Oh, jadi menutup diri ya kuncinya? Iya, ini beda sama males yang mungkin masih mau tapi nggak ada dorongan. Atau bodoh yang ya memang belum tahu tapi masih bisa diajarin. Puncak dari arogansi ini, kata dia, adalah pride, kebanggaan diri yang berlebihan. Pride ya? Yang menurut dia bisa membutakan penilaian dan jadi sebab jatuhnya banyak orang hebat karena udah nggak mau dengar, nggak mau lihat realita. Menarik banget cara dia misahinnya. Jadi bukan soal kurang usaha atau kurang ilmu semata, tapi sikap mental yang nutup diri itu yang paling gawat ya. Rasa udah cukup, paling bener. Benar sekali. Intinya kan keterbukaan buat terus belajar, terus evaluasi diri. Begitu pintu itu ketutup sama arogansi, ya udah potensi buat tumbuh juga berhenti. Oke, jadi setelah kita bedah nih berbagai pandangan Timothy Ronald, dari sumber wawancara ini, apa kira-kira intisari utama yang bisa kita ambil buat Anda pendengar kita? Sumber ini ngasih kita perspektif ya, dari seseorang yang kayaknya bergulat langsung dengan realitas teknologi, ambisi pribadi, dan juga tantangan sosial di lapangan. Pertama, soal teknologi kayak AI. Itu alat yang kuat, tapi dampaknya balik lagi ke penggunanya. Bisa bikin maju, bisa juga bikin kesenjangan makin lebar. Tergantung fondasinya ya. Betul. Kedua, niat baik aja di filantropi itu nggak cukup. Perlu banget pemahaman mendalam soal kompleksitas masalah di lapangan. Jangan sampai solusinya malah nggak pas. Ketiga, dan ini mungkin yang paling dia tekenin, soal sikap mental, hindari arogan dan pride yang bikin buta. Jadi kuncinya di wisdom. Iya, wisdom atau kebijaksanaan. Kemampuan buat bedain mana yang baik, mana yang terbaik. Dan kemauan buat terus reiteration. Jadi bukan cuma ngulang, tapi mencoba lagi, belajar dari salah, perbaiki lagi, terus-menerus. Jangan cuma repetisi tanpa ada kemajuan. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau memang atensi, seperti yang diyakini Timothy Ronald, jadi mata uang baru yang lebih berharga dari uang di era AI dan banjir informasi ini? Menarik itu. Iya kan? Pertanyaannya, gimana cara Anda secara pribadi nanti akan membangun, menjaga, dan terutama memanfaatkan atensi yang Anda miliki atau dapatkan itu secara bijaksana? Silakan direnungkan.